dan semua hadirin hadirat. Alhamdulillah ala kulli hal, pada kesempatan malam hari ini kita bisa kumpul walau dalam kondisi yang agak lumayan, ya malam, ya hujan. Yang penting moga-moga kumpul kita ini benar-benar diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan silaturahim yang mampu mempererat tali persaudaraan kita, saling kasih sayang di antara kita, dan benar-benar memberikan keberkahan bagi kita semua. Dan tidak kalah pentingnya, moga-moga acara malam hari ini benar-benar mampu menggugah semangat kita untuk meneladani almarhum Bapak Gubernur Suryo sebagai gubernur yang sangat luar biasa dalam manakibnya atau dalam sejarah pengabdian dan perjuangannya. Moga-moga kita semua diberi kepantasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencoba meneruskan apa yang selama ini beliau perjuangkan. Hadirin yang kami muliakan, saya tadi sebetulnya ketika lihat situasi Magetan dari ujung ke ujung hujan, saya tuh mau pengen WA panitia untuk ini kayaknya hujan nggak jadi saja, karena hujan itu kalau situasinya seperti ini Jumatan saja nggak mati wajib, betul-betul. Cuman saya ingat bahwa kullu ibadatin kasolah wa zakah wa saum furidat fi waqtin tuna waqti. Tapi wa talabul ilmi itu fardun fi kullil awqati wal halat. Bahwa semua ibadah itu memang punya waktunya sendiri, punya momentumnya sendiri. Artinya tidak boleh kita saking semangatnya beribadah kemudian pengen Jumatan hari Selasa, begitu tidak bisa. Tapi ngaji meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan kualitas diri kita, itu menjadi satu keharusan dalam setiap kondisi, dalam setiap waktu. Maka ya hujan-hujan begini ya alhamdulillah kok panitianya sembodo TOP gak pakai bocor. Ini pun kedah disyukuri, Masya Allah. Kalau saya tadi sempat sedikit mendengarkan sambutan panjenengan ketika saya turun dari ngaji di mana tadi, Poncol, dalam Poncol. Saya sekilas ya karena sinyalnya kadang ada kadang tidak Pak, karena itu agak masuk begitu. Ini saya hanya melihat sudah bubar apa belum, sebetulnya begitu. Harapan saya sudah selesai acara ini, ternyata kok jenengan masih sambutan. Wah, jadi akhirnya agak kita gas untuk soal ke sini. Yang saya amati dari dawuh panjenengan tadi adalah pentingnya kita semua meneladani apa yang selama ini sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, khususnya dalam hal ini adalah para tokoh-tokoh Jawa Timur, khusus adalah Gubernur Suryo. Itu penting. Semua usaha kita untuk mencoba menjadi pribadi yang cukup cakap menghadapi masa depan itu tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak belajar dari apa yang dilakukan oleh orang-orang di masa lalu. Maka tadi saya sempat mendengar panjenengan mengatakan betapa pentingnya jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Harusnya tadi jenengan tambahi, jangan hanya jas merah, tapi ada tambahannya jas hijau. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Keanten ketika Gubernur Suryo di tanggal 9
mengambil satu komando keramat atau wasiat keramat untuk mengambil sikap bertahan sampai titik darah penghabisan. Beberapa hari sebelumnya Mbah Hashim mengeluarkan fatwa resolusi jihad untuk mempertahankan Republik kebanggaan dan tanah air yang sangat kita cintai. Artinya apa? Bahwa mulai dulu menjadi sebuah pembenaran, innan nasa lam yazalu mustaqimin mastaqamat a'immatuhum wa hudatuhum. Masyarakat akan dalam kondisi baik-baik saja selama para pemimpin dan juga para ulamanya itu kompak bersatu, memiliki satu visi untuk membangun masyarakatnya, untuk membangun bangsanya. Ini adalah sebuah kekompakan yang penting. Kulo sempat membaca beberapa manakib, kalau bagi kami para santri istilahnya, sejarah yang dilakukan oleh Gubernur Suryo sampai kemudian beliau syahid pada akhirnya. Saya merasa memang ini karena sudah malam nih, kalau kak matur cekak mawon, kalau pasti buat pada pengen ngaji nih gitu tiang-tiang nih. Sebelum malah pengen ngaji lu ada buri nih DPR kayak pada jelas nih loh. Loh, artinya begini, yang paling penting untuk kemudian mengambil uswah dengan apa yang dilakukan dan diperjuangkan oleh Bapak Suryo, itu adalah jenengan-jenengan ini. Lo cuma ngontak mantu aja, ini tenanan nih, lo tenang, lo yakin nih lo, jenengan-jenengan itu. Karena apa? Mohon maaf, jenengan-jenengan ini adalah orang yang paling penting dalam kacamata syariat. Ginuan saya termasuk panjenengan Bu. Nih, ngapun temen Ibu, saya itu karena aku jangan tepang nomor kali jenengan Bu. Terus jenengan kula nggih wedi nek jenengan tersinggung. Tapi mboten napa-napa tersinggung ngomong kula nggih tepe Bu. Ya atus iki kan. Jenengan ki lebih panggih, aman lah ya. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa la hilma ahabbu ilallahi min hilmi imamin wa rifqi, Rasulullah juga mengatakan la jahla abghadu ilallah min jahli imamin wa hurbi. Tidak ada kebijaksanaan, tidak ada rasa sayang yang paling dicintai oleh Allah melebihi kebijaksanaan dan rasa sayang yang dimiliki oleh para pemimpin untuk masyarakatnya, untuk umatnya. Tapi tidak ada, mohon maaf ini, kesalahan atau kesembronoan yang paling membuat Allah Ta'ala murka kayak kesembronoan seorang pemimpin dan kesalahan seorang bupati. Ngapunten Ibu, saya setuju, ngapunten Ibu, saya setuju. Loh, artinya fungsi panjenengan menjadi sangat penting pada kacamata syariat. Agama Islam itu adalah agama yang memiliki pilar-pilar. Di antara pilar yang paling penting itu adalah an-nasihah, kepedulian, kepekaan, kasih sayang kepada yang lain. Dan di antara nasihat yang paling penting adalah nasihat li'ammatil muslimin, artinya untuk masyarakat secara umum. Dan itu dilakukan oleh siapa? Panjenengan-panjenengan ini. Makanya kalau nggak untuk syukur, kalau buatan pasien iso dulu hadirin, mereka ketutupan tukang syuting sampai ini agak, sing iso dulu mereka itu cocok pula. Ini jauh lebih penting untuk dimaui doi daripada nikah. Loh, karena ini kita lagi ngomong, ternyata kita punya bapak bangsa yang luar biasa istimewanya, sampai kemudian ditakdirkan syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus menjadi uswah bagi kita semua. Karena zin nafsaka bimizanil muhsinin al-mukinin. Mohon maaf, kita semua yang kadang-kadang mikir kita ini serba bisa, serba mampu, serba cakap, serba cukup. Mohon maaf, kamu itu harus mengukur dirimu tidak dengan orang yang ada di sekitarmu. Bisa jadi teman-temanmu itu memang secara kualitas jauh dari kamu,
Tapi kamu harus mengukur dirimu itu dari para pendahulu-pendahulu yang sudah selesai dan pada akhirnya mendapatkan husnul khatimah dalam pengabdian dan perjuangannya. Li ta'lama fadlahum wa iflasa, supaya panjenengan sebagai para pejabat, nah pun itu ya, saya itu ini kitab ini saya itu buatan kok pulau buatan pulau ngomong di kitab li ta'lama, dan kitab ini ditulis oleh ulama Nusantara yang kemudian sangat diakui oleh dunia internasional, yakni Syekh Mahfud At-Tarmasi. Tarmasi loh, nopo namanya putih Pacitan, bukan tepe yang begini lah, kan teman-teman atuhi lah yang begini. Beliau mengatakan, kenapa kita penting untuk melihat atau mengaca, membandingkan diri kita. Misalnya hari ini kita jadi bupati, coba kita lihat bupati kala itu. Hari ini kita jadi gubernur, coba kita ngaca dengan gubernur Suryo kala itu. Li ta'lama fadlahum, supaya kita ngerti bahwa luar biasa betul apa yang beliau perjuangkan dan masih sangat jauh apa yang bisa kita lakukan. Li ta'lama fadlahum wa iflasa. Itu maksudnya betul ini. Aman dulu ya, aman, positif. Bensin pun tetap aman bang. Oh ya oke. Lah kok udah nih, kita juga terus nih gak aman. Di satu bupati kan masalah tuh. Ada loh malu. Bon, kita akan teruskan dan ini tidak akan panjang. Kenapa kemudian ternyata bahasan pulau angen-angen gitu, wow Tenggalan ini pulau angen-angen. Kenapa Gubernur Suryo menjadi salah satu gubernur terbaik yang pernah kita miliki? Ternyata ini cocok. Ketika saya tadi mengatakan bahwa pondasi aimatu hadad din an-nasihah, di antara nasihahnya adalah li'amatil muslimin, kepada masyarakat secara keseluruhan. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa maksud memiliki kepekaan, memiliki nasihat, memiliki kepedulian terhadap masyarakat dari para pejabat itu adalah yang pertama adalah asyafaqah alaihim. Dari awal jenengan pengen atau punya niatan untuk mengabdi, jenengan kan mengabdi nih bu, iya gak bu? Buatan dua niatan pengen jadi pejabat kan betul gak bu? Mungkin mesti ingat begini, ini khusnudon pulau, amun sampai salah khusnudon pulau. Dari awal jenengan pengen mengabdi, itu dasarnya adalah rasa cinta, kasih sayang terhadap masyarakat Magetan. Atau beliau-beliau yang sedang duduk di Provinsi Jawa Timur, beliau dari awal sebelum duduk ke sana memang gak butuh jabatan hakikatnya, pengen bagaimana masyarakat Jawa Timur mendapatkan kemaslahatan yang lebih baik, yang lebih maju. Kayak tadi didaukan panjenengan, apa pak slogan di Jawa Timur lali apa? Mau langsung bertumbuh mau pak lali aku apa? Jawa Timur tangguh terus bertumbuh, luar biasa nih. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ini ngomong kelingan nih pak, illam takun fi ziyadah fa anta fi nuqsan. Islam tidak mengenal bahasa start. Ketika Bunani, asmane Bunani panjenengan iki. Mau kleru kiamat iki ngawur kalau muncul guyu. Lah panjenengan kelompat kenal lho, lebih kenal itu. Saya tunggu ngapun sak ini. Apa mau lali ya? Aku mau menyebut Bunani ya. Ketika sebelum Bunani menjabat dan setelah Bunani menjabat, Magetan kok begitu-begitu saja, berarti Magetan dalam kondisi mundur menurut kacamata Islam. Pak. Oke, jadi konco-konco yang ada di belakang ini atau siapapun panjenengan-panjenengan yang kebetulan jadi pejabat, jadi tokoh, jangan harus tahu. Seorang tokoh itu dari awal niatnya adalah syafaqah. Dia berangkat dari rumah, di tempat dinasnya adalah diawali dari kasih sayang dan rasa cinta kepada masyarakat. Yang kedua, as-sa'yu fi ma ya'udu naf'uhu alaihim. As-sa'yu fi ma ya'udu naf'uhu alaihim. Ketika panjenengan sudah duduk di kantor, ketika panjenengan sudah duduk di meja panjenengan, maka yang ada di otak hanya satu. Apapun yang saya ucapkan, apapun yang jadi kebijaksanaan saya, harus semuanya adalah solusi yang terbaik untuk masyarakat saya. Ngono Pak. Angel pancen dadi pejabat kok pengen awak gubernur.
Masya Allah, dari kajian Nabi ya, sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang pasti aman masuk surga dengan bahagia. Yang pertama, imamun adil. Pertama itu pejabat yang baik. Itu kalau dibalik sama saja, berarti wong mlebu neraka pertama, ngapa begini? Itu imamun ghayru adil. Pejabat yang kebetulan terus dimulai tidak, tapi mulai cek lah mau tidak itu boleh bisa mulai, gak penting. Tapi macam ngono kuwi, wah aku ketawa asli diundang wis ngomong, awakmu yakin ngundang aku? Terus kamu aku larang, siap malah. Padahal tidak masalah mahalnya. Kanten ini yang akan saya ceritakan. Yang kedua, semua ucapan panjenengan, tulisan yang menjadi kebijaksanaan panjenengan, tanda tangan dengan cek. Ini pun saya udah. Kenapa jenengan masuk surga pertama nyalek para kiai, para tokoh ulama? Apa masalahnya? Karena kebijaksanaan panjenengan yang hanya 2 detik. Ini akan dilaksanakan, akan dirasakan kemanfaatannya bisa jadi 10, 20, bahkan 50 tahun ke depan. Karena ini terus menjadi jariah panjenengan. Nek api. Gimana? Iya bro. Aman kayak gini? Aman juga. Aduh, bon geng, bon adem kalau bukan. Tugas berikutnya sebagai pejabat, kata Al-Imam Ibnu Hajar, adalah ta'limuhum fima yanfa'uhum fid dunya wal akhirah. Memastikan peningkatan kualitas pedulahum ma yuhibbu li nafsi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsi. Semua yang pengen dia rasakan dan keluarganya dapatkan itu juga menjadi cita-cita supaya didapatkan dan dirasakan oleh umat dan masyarakatnya. Semua yang tidak pengen ia alami dan keluarganya alami juga tidak pengen dialami oleh masyarakatnya dan dirasakan oleh umatnya. Nah itu pejabat. Nah itu kok sejelas kalau ningali Bapak Gubernur Suryo melewati itu semua. Iya jadi uang mesti akan kurang-kurangi. Tidak mungkin. Makanya tadi saya sangat cocok dengan bahasa jas merah. Kita ini jadi bangsa jangan sekali-kali melupakan jasa para pendahulu kita. Tidak perlu, mohon maaf nih, awal itu aja sampai latah mengingat-ingat kelemahan, kekurangan para pendahulu kita. Khudh ma sofa wadak makada. Yang baik diambil, yang buruk menjadi pengingat untuk kemudian tidak kita lakukan. Loh nggih, mergo ngeten, Pak. Imam Sa'id Ibn al-Musayyib merupakan imam tabi'in terbaik. Dia mengatakan bahwa laisa min syarifin wala alimin wala difadlin illa wa fihi aib. Sudahlah, mau tokoh sehebat apapun, mau orang semulia apapun, bahkan kiai sengalim apapun, gak mungkin dia tidak punya celah, tidak punya cacat, gak mungkin. Dia pasti ada kelemahannya. Walakin minan nas man la yanbaghi an tudhkara uyubuh. Cuma kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak mengingat-ingat hal-hal buruk yang pernah mereka lakukan sebagai seorang manusia. Jadi manusia tetap mungkin salah, mungkin kurang, tapi kita hanya diminta untuk mengingat-ingat kebaikannya untuk kemudian kita teruskan, kalau bisa kita kembangkan. Moga-moga kula panjenengan sedaya estu dengan taufik hidayah. Taufik itu adalah pertolongan, hidayah itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga pertolongan dan petunjuknya selalu menyertai kita semua, khususnya beliau-beliau yang sedang mendapatkan amanah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masyarakatnya. Aestu, kalau itu kadang-kadang kali jenengan ya untuk gumul. Aestu situ wae. Aku mau kelingan saja nih. Ya kan? Saya nggak cerita nih, betapa beliau-beliau ini harus kita muliakan bukan karena apa-apa, karena bebannya tidak hanya tanggung jawab terhadap masyarakat, tapi pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan Tuhan yang Maha Esa.
Karena sumpahnya lah yang membuat beliau itu memiliki satu beban yang luar biasa, yang membuat kita sebagai rakyatnya harus tetap menghormatinya. Bukan faktor apa-apa, mereka asad ginnasi syarahan yaumal qiyamah, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, orang yang paling pedih siksaannya di hadapan Tuhan itu adalah rajulun razaqahu Allahu bimansid sumasta'ana bihi ala dzulmin nas. Orang yang paling pedih siksaannya itu adalah orang yang kebetulan dikasih takdir memiliki satu kepangkatan jabatan di hadapan masyarakat, kemudian pangkat itu ia buat untuk mendzalimi orang lain. Makanya saya sekali lagi ikut mendoakan mugi-mugi beliau-beliau benar-benar selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar dalam semua proses perjalanan khidmahnya mendapatkan husnul khatimah. Wong-wong itu kadang-kadang ngarani husnul khatimah urusan mati. Husnul khatimah itu adalah ending yang baik dalam setiap langkah kita. Dalam setiap langkah kita, misalnya jenengan mengabdi ini penting tahun Pak, setiap periodenya, misalnya 5 tahun lah, doa husnul khotimah itu ya mulai panjenengan dilantik sampai panjenengan paripurna, kemudian dilantik lagi, itu moga-moga selalu husnul khotimah. Jadi kayaknya berarti paripurna terus jarak beberapa tahun terus diceluk sopo kan ya ojo sampai ngono bilang kan ya. Lah iki maksudnya husnul khotimah ning kono. Saya itu mau jadi wong nggak panjang kanca-kanca ini. Saya itu, tapi kita sebagai umat Islam selalu diperintahkan untuk terus mendoakan dan mendukung. Penting ini mendoakan dan mendukung. Nuwun sewu nggih. Asli nih Bu, jangan lebih ngertos. Wong neraka paling jelu niku hakikate mboten jenengan asli. Sak pinggir jenengan ku enten. Siapa itu? Gus-gus ngeten iki lho. Kiai-kiai ngeten. Saya itu. Lho niku neraka luwih jero karena apa? Ngapunten Bapak. Fasadul ra'iyah bi fasadil umarah. Rakyat rusak itu karena pejabatnya nggak benar. Tapi fasadul umarah bi fasadil ulama. Kenapa kita kok ditakdirkan punya pejabat yang nggak benar? Karena kebetulan ulama kita sudah pada nggak benar. Artinya apa? Ulama menjadi penentu. Wong-wong modelnya tadi kok mulai meleset, dia pun kiamat. Dan saya itu, neraka ini dihisik dewe nih. Nah enggak, pejabat misalnya nakal itu dari awal dia nakal dan tidak pernah merasa baik. Kiai wes ngerasa api, dia buang api, padahal masalah ini masalah. Itu kayak awakmu misalnya takut itu nyata ini halal loh haram ya tergantung gimana ini gak apa-apa mau nek gula gula ya insyaallah makruh, tapi nek gula sak rokok ya halal. Nek gula rokok amplop sunnah, gula rokok amplop kok rada abot wajib. Bukan bahaya itu. Ini bahaya. Makanya sudah masyarakat punya tanggung jawab, pejabat punya tanggung jawab, ulama punya tanggung jawab. Kullun mas'ulun an ra'iyatihi, dan semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Coba bahasane paman kula kabeh wong kuwi bakale ngunduh woheng pakarti. Al-birru la yabla wa dzambu la yunsa wa tayyan la yamut. Fakun kama syi'ta fakama tajinu tujan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secuil keburukan yang pernah kita lakukan juga tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bebas melakukan apa saja, tapi sebagaimana apa yang kamu lakukan, kamu pasti akan menuai hasilnya. Makanya mugi-mugi awal dari kabeh dijogo oleh Allah Ta'ala, diparingi selamat oleh Allah Ta'ala. Moga-moga Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang penuh dengan kemakmuran, penuh dengan kesejahteraan, masyarakatnya bahagia, masyarakatnya benar-benar mendapatkan kemudahan-kemudahan. Insyaallah. Ya memang apa nih? Kalau ada ningali sejarah-sejarah para pendahulu kita, ya benar, ternyata memang masih sejauh itu apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang sudah beliau perjuangkan. Makanya tadi di awal saya mengatakan, moga-moga Allah berkenan menakdirkan kita memiliki satu kepantasan
mek untuk pantes nerusne atau macak nerusne apa yang sudah beliau perjuangkan. Muga-muga khusus Jawa Timur estu dados provinsi yang kados wau dipun dawuhaken kokoh kuat terus bertumbuh. Bagus itu Pak, karena jangan sampai stuck kayak tadi saya aturkan. Mergo awake dhewe iki umat Mbah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saja Pak. Kanjeng Nabi niku dawuh. Kullu yawmin la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah fala burika li fituri syamsi dzalikal yaum. Setiap hari di mana saya tidak tumbuh di hari itu, artinya tidak meningkat secara kualitas, berarti kayak saya tidak mendapatkan keberkahan akan terbitnya matahari hari itu. Artinya kita ini harus terus belajar. Kalau sampai bisa-bisa kita ini merasa cukup. Orang itu selama mau belajar, dia potensinya pintar, tapi sekali merasa pintar, maka dia mendadak sontak menjadi bodoh. Moga-moga Allah mengijabah semua harapan dan doa-doa kita. Dan terakhir, betul satu itu dicari tambah terus di rumah kula nggih pun ada yang pun mulai subuh mulai kademen. Moga-moga Gubernur Suryo dan semua para pendahulu kita moga-moga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus diberikan limpahan rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunan-keturunannya moga-moga selalu dimudahkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir hanya itu yang bisa saya haturkan, dan khusus untuk Kabupaten Magetan dalam kepemimpinan Bunani moga-moga selalu nopo nggih. Tambah saing, situasinya tambah baik, semuanya lah, pokoknya mungkin tunggu saya mungkin kita kepanjangan setelah ngapun dengan atur iron berlaku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum memohon barakah doa, tentunya pada kesempatan yang baik ini Gus Kausar, kami ada beberapa kesempatan untuk door prize ya. Izin Gus, kiranya adakah dari jamaah yang ada di sini nanti juga bisa langsung menyampaikan kepada Gus Kausar. Kerso ada door prize Gus? Kerso oke, alhamdulillah. Monggo kami buka untuk jamaah yang berkenan untuk ada yang mau disampaikan kepada Gus Kausar, kami persilakan. Bisa diangkat tangannya Bapak atau Ibu? Di sebelah mana nanti tim dari panitia akan segera menuju kepada Bapak dan juga Ibu. Lumayan agak di belakang ini ya. Oke, monggo. Bisa dibantu ini dari panitia. Penjawab pertanyaan Nurul Baik, kami persilahkan. Daerah apa? Ini lo sini. Ini Pak. Mohon izin Bapak atau Ibu bisa berkenan bangkit berdiri yang akan bertanya. Disilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Devaliandri, Gus. Di sini saya juga menjabat sebagai Ketua PAC IPNU Kecamatan Magetan. Ingin bertanya, bagaimana cara kita mengistiqomahkan menjadi pemimpin dan kedepannya tidak berharap yang neko-neko dari jabatan ini. Terima kasih. Panggilannya Mas siapa? Arta. Mas Arta. Artanya dikatakan dari Mas Arta. Amin. Mas Arta, terima kasih atas pertanyaannya dan monggo kantor kemudian Gus Kaisar. Kamu jadi yang mangan gak enak ya. Ini juga kau ini. Pertanyaan apa? Istiqomah jadi pemimpin. Ah, kau tahu jadi pejabat. Sesok gak nyalon bupati aku. Gini Mas. Istiqomah. Istiqomah itu adalah satu tahapan atau satu tingkatan yang sangat tinggi dalam Islam. Orang baik itu biasa, tapi terus baik.
itu beratnya minta ampun, makanya menjadi orang yang luar biasa. Orang pengen baik itu biasa, tapi kemudian mengambil sikap terus baik itu benar-benar butuh ujian. Maka para ulama kita kemudian mengatakan ahsin niyatak yuhsinillahu halak. Dari awal sebelum kita melangkah sebagai pemimpin, tolong niatnya diperbaiki. Insya Allah dalam proses perjalanannya Allah akan menata itu semua. Nah kalau bagaimana kalau sudah menjabat tidak neko-neko, Pak neko-neko itu gawan bayi menungso, nggak harus pejabat. Sama nggak tuh, tonggo sing duduk pejabat, biar biasa-biasa, bahasa untuk suki titik terus polanya karuan, nggak tahu tuh, biasa. Mereka innal insan khuliqa halu. Gawan bayi ini awake dhewe itu punya gawan bayi itu apa ya bahasa Indonesia? Bawaan orok kita itu memang dari awal itu banyak karakter-karakter yang tidak menarik. Itu bawaan bayi, bawaan orok. Di antara maknanya halu itu adalah syarahatin nafsi. Syarahatin nafsi. Wa akhdima laisa. Kalau bahasa